Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, orang Nazaret yang disalibkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, agar kami seperti Paulus bermegah hanya dalam salib Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Albrian Wentuk. Kepada Saudara Albrian, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bacaan Renungan Pagi tanggal 11 September 2024 dengan judul Orang Nazaret yang disalibkan. Dengan ayat tema, tetapi kami memberikan Kristus yang disalibkan, 1 Korintus 1 ayat 23. Yesus yang hendak diperkenalkan Paulus di hadapan orang-orang Yunani di Korintus sebagai Kristus adalah seorang Yahudi yang berasal dari keluarga miskin, dibesarkan di sebuah kota yang terkenal karena kejahatannya. Ia telah ditolak oleh bangsanya sendiri dan akhirnya disalibkan sebagai seorang penjahat. Orang-orang Yunani percaya bahwa ada kebutuhan untuk mengangkat derajat umat manusia, tetapi menganggap studi filsafat dan sains sebagai satu-satunya cara untuk mencapai ketinggian dan kehormatan sejati. Dapatkah Paulus membuat mereka percaya bahwa iman kepada kuasa orang Yahudi yang tidak dikenal ini akan mengangkat dan memulihkan setiap kuasa makhluk? Bagi banyak orang yang hidup pada masa kini, salib Kalvari dikelilingi oleh kenangan-kenangan suci. Hubungan-hubungan suci dihubungkan dengan adegan-adegan penyaliban. Namun pada zaman Paulus, salib dipandang dengan perasaan jijik dan ngeri. Untuk menjunjung tinggi sebagai juru selamat umat manusia, seorang yang telah menemui ajal di kayu salib tentu akan mengundang ejekan dan pertentangan. Paulus tahu betul bagaimana pesannya akan dianggap oleh orang Yahudi dan orang Yunani di Korintus. Kami memberitahu Kristus yang disalibkan, akunya. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 23. Di antara pendengarnya, yang orang Yahudi, ada banyak orang yang akan marah dengan pesan yang akan ia sampaikan. Dalam pandangan orang Yunani, kata-katanya akan menjadi kebodohan yang tidak masuk akal. Ia akan dianggap sebagai orang yang berpikiran lemah dan mencoba menunjukkan bagaimana salib dapat berhubungan dengan peningkatan ras atau keselamatan manusia. Tetapi bagi Paulus, salib adalah satu-satunya objek yang paling menarik sejak ia ditangkap dalam karirnya menganiaya para pengikut. Orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu wahyu tentang kasih Allah yang tidak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus, dan suatu perubahan yang menakjubkan telah terjadi dalam hidupnya, yang menyelaraskan semua rencana dan tujuannya dengan surga. Sejak saat itu, ia telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ia tahu melalui pengalaman pribadi bahwa ketika seorang berdosa, sekali melihat kasih Bapa, sebagaimana terlihat dalam pengorbanan putranya, dan berserah kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi
dan selanjutnya Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dikutip dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 244-245. Sekian bacaan renungan pagi. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata tentang Paulus dalam Jesus Name Above All Names, halaman 269 paragraf 5. Tetapi bagi Paulus, salib adalah satu-satunya objek yang paling menarik. Sejak ia ditangkap dalam karirnya menganiaya para pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti memuliakan salib. Ini teladan yang baik sekali bagi kita. Paulus, rasul besar dalam Alkitab, fokus pekabarannya adalah salib. Kenapa? Manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 53 berkata, menghapus salib dari umat Kristen sama halnya dengan menghapuskan matahari yang menyinari siang hari dan menjatuhkan bulan dan bintang dari cakrawala pada malam hari. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak bisa hidup tanpa matahari. Artinya, kita perlu matahari untuk hidup. Demikian juga dengan salib. Kita perlu salib untuk hidup. Tidak heran Paulus tidak berhenti memuliakan salib. Kemudian dalam paragraf 54 dari artikel yang sama dikatakan, salib Kristus membawa kita lebih dekat kepada Allah, mendamaikan manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Bapa memandang salib, penderitaan yang telah Ia berikan kepada putranya untuk ditanggung demi menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan yang tidak ada harapan dan untuk menarik manusia kepadanya. Ia memandang salib dengan belas kasihan yang tak henti-hentinya dari kasih Bapa. Karena salib, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita, yang oleh karena dosa telah terpisah dari Bapa, namun oleh karena salib, kita terhubung kembali kepada Bapa. Bahkan, Bapa tak henti-hentinya memandang salib dalam kasih-Nya. Sebab salib adalah penderitaan yang Bapa berikan kepada anaknya demi keselamatan kita. Tidak heran, salib adalah satu-satunya objek yang paling menarik bagi Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah objek yang paling menarik bagi kita? Apakah yang kita muliakan? Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Salib hampir tak terlihat lagi. Tetapi tanpa salib tak ada hubungan dengan Bapa, tak ada kesatuan dengan anak domba di tengah tahta di sorga, tak ada sambutan penerimaan bagi mereka yang tersesat dan ingin kembali ke jalan kebenaran dan keadilan yang terabaikan, tak ada harapan bagi para pelanggar hukum di hari penghakiman. Sungguh sangat penting sekali salib bagi kita. Tidak heran Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 14 yang berbunyi, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebabnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apakah pentingnya salib bagi Paulus? Apakah pentingnya salib bagi kita? Agar dunia mati bagi kita dan kita mati bagi dunia. Lalu, apa hasilnya bila mana kita mati bagi dunia? Galatia 6 ayat 15 berkata, sebab sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jika dunia mati bagi kita dan kita mati bagi dunia, maka hasilnya adalah kita menjadi ciptaan baru. Inilah yang terpenting dan ada artinya. Sering kita seperti orang Yahudi, syarat-syarat lahiriah seperti sunat dan yang lainnya yang menjadi fokus utama. Padahal itu tidak ada artinya. Yang ada artinya dan penting bagi kita adalah menjadi ciptaan baru, dan untuk itu kita perlu Yesus. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah pentingnya salib, dan inilah dasarnya Paulus selalu memuliakan salib. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 269 paragraf 5. Sejak saat itu, ia telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ia tahu melalui pengalaman pribadi bahwa ketika seorang berdosa sekali melihat kasih Bapa, sebagaimana terlihat dalam pengorbanan putranya dan berserah kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi. Dan selanjutnya, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Inilah pengalaman Paulus. Dia menjadi manusia baru di dalam Yesus. Dan sejak itu, Kristus adalah semua dalam segala sesuatu dalam hidup Paulus. Dia bersaksi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah pentingnya salib bagi kita. Kiranya menjadi sukacita dan pembaharuan bagi semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini. Sebagaimana Paulus, biarlah kami semua tak henti-hentinya memuliakan salib, menjadi objek yang paling menarik dalam kehidupan kami, dan hanya dalam salib Yesus Kristus kami bermegah. Sebab oleh karena salib kami yang tadinya terpisah dari Bapa menjadi satu kembali dengannya, dan oleh karena salib kami menerima kehidupan yang daripada Kristus. Sehingga pada akhirnya bila mana kami tetap teguh setia, kami boleh menerima keselamatan saat Yesus datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.